Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We group 1 will discuss about how to assess a young learners. We teacher have two ways to check kid progress. The first one is portfolio assessment, like teacher can collect kids work over time. Example like projects or drawing or self evaluation, or just focuses on their growth, not just a test score. The second one, there are traditional tests. Teacher can use some quizzes, exams, and teacher can also look into the child for observation. Teacher also can give a quick snapshot of what a child knows. Okay, test versus ongoing assessment. Firstly, we need to know what is test and assessment. Test is a one-time exams like multiple choices and spelling quizzes, and assessment is a broader ways to check learning, like observing, talking to a kids, or referring their works. There are many types of assessment. There are formal, informal, summative, and formative. Formal is a graded test like a final exam, and informal is a daily checks like class discussion or something like we can do daily. Summative is like end of unit scores. We can know it from Genesis learning. And formative is a feedback during lesson. It can help children to improve. The goal of assessment is if the child have good assessment, it should help kids to learn more, not just to rank them. Okay, what is different about with old tests and real world tests? Okay, now there are traditional tests and authentic assessment. In traditional tests, we can get like memorizing fact, multiple choices question, and one exam equals one grade. And teacher can design everything, and it could stress out the kids. Okay, and the authentic assessment, it can give a solving real problem from project portfolio and presentation. It can track progress over time. It could help kids to show what they know, and it is more fun and meaningful. So, what is the problem about all tests? First, they don't always show what kids really know. That's it. And the second is kids might get bored or get scared of tests. The solution is teacher can use more hand-on activities like drawing, storytelling, or group work inside the test, so it could bring more fun and joy. Okay, the next one will be explained by my friends. Dari slide pertama ini menjelaskan bahwa penilaian tradisional hanya tes hafalan dan kurang menunjukkan kemampuan nyata siswa. Kemudian penilaian otentik lebih ke tugas nyata dan membantu siswa berpikir kritis dan aktif. Kemudian authentic assessment menilai kemampuan siswa lewat tugas nyata yang mencerminkan dunia nyata dan bukan hanya sekedar hafalan. Penilaian ini lebih akurat, relevan, dan menunjukkan motivasi serta pemahaman siswa secara menyeluruh. Lalu, alat dan desain bisa menggunakan checklist, rubrik, log belajar, dan lainnya. Dan desainnya melibatkan tim, tujuan yang jelas, pelatihan guru, dan evaluasi. Lalu, ciri dan kekuatannya ada fokus pada pengalaman belajar, ukuran langsung kemampuan, dorong pembelajaran aktif, dan terstruktur oleh siswa, lalu bisa dikembangkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Sekarang kita masuk kepada assessment techniques which are appropriate to measure the children progress. Jadi, portofolio bahasa adalah koleksi yang dihasilkan oleh anak-anak dalam jangka waktu tertentu. Sampel ini tuh berupa kayak gambar, catatan buku yang telah dibaca, proyek, catatan self-assessment, dan hasil tes, komentar dari orang tua dan guru. Jadi portofolio bahasa adalah hasil dari anak-anak berupa gambar, proyek,
dan hasil tes mereka yang langsung menggunakan komentar orang tua dan guru. Lalu selanjutnya, alternative assessment. Pendekatan penilaian berbeda dari penilaian tradisional, seperti ujian pilihan ganda atau ujian akhir yang ketat. Penilaian ini lebih berfokus pada proses belajar, kreativitas, dan partisipasi aktif siswa. Ciri-ciri penilaian alternatif itu ada continuous long-term assessment, yaitu penilaian dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali di akhir pelajaran. Lalu ada untimed free response format, tidak dibatasi waktu dan memberikan ruang bagi siswa untuk menjawab secara bebas. Lalu ada contextualized communicative task, tugas-tugas bersifat kontekstual dan mengkomunikasi sesuai dengan dunia nyata. Lalu ada formative interactive feedback, yaitu umpan balik selama proses, bukan hanya skor akhir. Lalu ada criterion references scores, penilaian berdasarkan kriteria tertentu, bukan perbandingan antar siswa. Lalu open-ended creative answer, jawaban tidak harus satu, jadi jawaban bisa kreatif dan terbuka. Lalu ada interactive performance, yaitu siswa dilibatkan dalam kinerja langsung atau demonstrasi. Lalu ada fosters intrinsic motivation, yaitu membantu menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri siswa. Nah, contoh penilaian alternatif sendiri ada portfolio assessment, kumpulan hasil kerja siswa seperti sebelumnya. Lalu structured assessment, yaitu penilaian terstruktur tapi tetap fleksibel. Lalu ada activities atau tasks, penugasan praktikal. Lalu ada proyek individu atau kelompok. Lalu ada self-assessment, penilaian oleh diri sendiri. Peer assessment, penilaian oleh teman sejawat. Learner developed task, tugas yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Lalu take home test, tugas yang dikerjakan di rumah atau PR. Lalu observation, pengamatan langsung oleh guru. Dan conferencing, diskusi atau wawancara antara guru dan siswa. Selanjutnya ada child-friendly assessment atau penilaian yang ramah anak, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa. Jadi yang pertama itu ada Learnow, Georgia, and Pavlov pada tahun 2003, yaitu fokusnya pada evaluasi efektivitas program pembelajaran bahasa berdasarkan informasi nyata dan dari hasil belajar anak-anak. Lalu ada Cameron tahun 2001, yaitu evaluasi tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga mencermati kendala dan tantangan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu ada Learnow and Georgia and Pavlov lanjutannya. Penilaian yang ramah anak tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada perkembangan sikap dan motivasi mereka dalam belajar. Kesimpulannya, pada child-friendly assessment melibatkan pendekatan menyeluruh atau holistik, lalu mendorong pemahaman mendalam, bukan hanya menguji hafalan, lalu memperhatikan aspek emosional dan psikologis anak dalam proses belajar karena itu sangat penting psikologis anak. Lalu ada bertujuan untuk mendukung anak, bukan untuk menekan mereka. Jadi belajar itu bukan untuk menekan, tapi untuk mendukung mereka agar mereka lebih baik dalam menyerap ilmu, dan emosional mereka tuh tidak ditekan, mental mereka tidak ditekan. Kegiatan asesmen dalam mendengarkan. Yang pertama, dengarkan dan bedakan suara. Hal ini digunakan untuk menguji kemampuan untuk mendengarkan dan membedakan suara. Kedua, mendengarkan dan tunjukkan benda atau ikuti instruksi. Hal ini digunakan untuk menguji kemampuan mengikuti instruksi lisan. Ketiga, dengarkan dan pilih gambar yang sesuai. Hal ini digunakan untuk mendengarkan dan memilih gambar yang relevan dengan deskripsi yang diberikan. 4. Dengarkan deskripsi dan gambar atau warnai gambar. 5. Dengarkan deskripsi dan beri label pada gambar. 6. Dengarkan dan cocokkan dua gambar atau kata dengan gambar tersebut. 7. Dengarkan dan urutkan gambar, kata, atau kalimat. Hal ini digunakan untuk menguji kemampuan mendengarkan untuk menyusun gambar, kata, atau kalimat sesuai urutan. 8. Dengarkan cerita atau deskripsi dan lengkapi bagan yang sederhana. 9. Dengarkan dan lengkapi kata atau kalimat yang hilang. 10. Dengarkan dan pilih respon yang benar dalam pilihan ganda. Yang berikutnya ada kegiatan asesmen dalam bicara. Yang pertama, dengarkan dan ulangi
kata yang memiliki irama atau makna yang sama atau lawan katanya. Kedua, dengarkan dan ulangi hal-hal yang benar. Ketiga, nyanyikan lagu atau sebutkan syair atau puisi dari ingatan. Keempat, lakukan tugas berpasangan. Hal ini digunakan agar siswa lebih berinteraksi dengan pasangannya untuk melakukan tugas berbicara. 5. Berbicara berdasarkan petunjuk gambar, menggunakan gambar untuk memberi petunjuk berbicara. 6. Selesaikan kalimat, seperti menguji kemampuan berbicara untuk melengkapi kalimat yang terputus. 7. Sampaikan pesan telepon, menguji kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan, seperti pesan telepon. 8. Memainkan permainan menebak, melibatkan siswa dalam permainan berbicara yang membutuhkan penebakan atau prediksi. 9. Dengarkan cerita, urutkan gambar, dan ceritakan kembali cerita tersebut. Yang terakhir ada kegiatan asesmen dalam membaca. Yang pertama, lakukan permainan membaca sederhana pada tingkat kata seperti odd time one out, menggunakan permainan membaca untuk mengenali kata yang tidak sesuai dalam kelompok. Kedua, baca puisi, syair, atau bagian dari dialog dengan suara keras. Ketiga, baca item kosakata dan kelompokkan ke dalam keluarga kata. 4. Baca deskripsi dan beri label pada gambar atau diagram. 5. Baca deskripsi dan gambar atau warnai gambar. 6. Baca huruf dan susun ulang untuk membentuk kata atau sebuah kalimat. 7. Baca dan jawab soal pilihan ganda, benar atau salah, atau soal pemahaman. My part is assessment activities in writing. It talks about can vary depending on the context. Like assessment activities are often used to evaluate writing skills. Like we got example like rearrange and copy like the letters to spell words. Like copy like COPY, or read the descriptions and write labels or caption for the pictures down below. And then we got complete a crossword and or fill in gaps in sentence to test the grammar of vocabs, or write speech bubbles, and then or transfer simple notes on chart, and then answer simple questions, and then correct mistakes in sentence maybe. And then the last one is a write sentence from pictures prompts. You got a from sentence using these words like dog barks loud. And the next one is how to give feedback to others. Like the feedbacks itself can be given individually to each child or to groups of children or the whole class. Also be given in the form of self-corrections or peer feedback. Like the best way to give feedback is through conferencing with the children when you discuss all the results of the assessment. Like the whole class, you can give the feedbacks to them. And then how each assessment task is organized, like we got level beginners, elementary, pre-intermediate, like all of them is between age group, times, descriptions, like that, languages, skills, assessment criteria, materials, like all of them got preparations in class, so exactly in class, and then feedback, follow up from their groups, variations, assessment outcome, or portfolio, or comments. That's all I got about assessment activities in writing by Brewster, Ellis, and Gerard, 2003. Thank you so much.